Tugasnya adalah membuat video pembahasan tentang materi di pertemuan 4-7. Kuencana yo. Oke, jadi materi di pertemuan 4-7 itu intinya membahas tentang digital image processing. Pertama-tama, sebelum ke pembahasan inti, kita harus ngerti dulu nih, apa itu gambar digital. Gampangnya gini, gambar digital itu fungsi 2 dimensi yang ditulis dengan rumus F dalam kurung X, Y, di mana X sebagai garis atau koordinat horizontal dan Y sebagai koordinat vertikal. Nah, kalau X, Y, dan nilai intensitasnya semuanya berupa diskrit alias udah dalam bentuk angka-angka, baru itu disebut digital image atau gambar digital. Satu gambar digital itu isinya ribuan atau bahkan jutaan pixel alias picture elements. Pixel ini tuh kayak kotak-kotak super kecil yang kalau digabungin jadi satu, itu bisa jadi gambar penuh gitu. Dan apa itu digital image processing? Itu adalah memproses gambar digital pakai komputer, tentunya bisa buat ngerapiin gambar, analisis objek, segmentasi, sampai ngubah gambar jadi data. Nah, bisa ada pertanyaan hubungannya dengan image analysis dan computer vision itu apa ya? Dalam dunia komputer itu ada 3 level pemrosesan gambar, dimana yang pertama ada low level. Ini yang paling sederhana. Ketika inputkan gambar, maka outputnya gambar lagi. Contoh, noise reduction atau sharpening atau juga contrast enhancement. Terus yang kedua ada mid level ya. Itu inputannya gambar, terus outputannya fitur. Contohnya deteksi tepi, terus segmentasi objek, terus ada terakhir ekstraksi ciri. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga high level. Itu yang diinputkannya berupa fitur, tetapi outputannya berupa pemahaman. Contoh dari high level tuh adalah mengenali objek atau membaca karakter atau juga computer vision kayak gitu. Nah, digital image processing itu bukan hal baru di era sekarang. Awalnya dipakai buat kirim gambar lewat kabel laut sekitar tahun 1920-an. Itu bentuknya masih hitam putih, kualitas seadanya ya. Tapi kemudian tahun 1964-an sampai berapa gitu, itu tuh mulai meningkat ketika NASA Ranger 7 ya kirim foto bulan pertama kali. Gambar bulan itu burik, jadi harus diperbaiki pakai komputer. Nah, dari sinilah image enhancement modern dimulai. Terus muncul juga teknologi CT scan tahun 1970-an yang pakai reconstruction algorithm buat bikin gambar potongan tubuh manusia. Dari situ berkembanglah di bidang berkembanglah gitu di bidang medis, satelit, astronomi, sains, forensik, dan lain-lain. Contoh nih ya, di bidang medis ada X-ray, MRA, CT scan, itu mungkin. Terus kalau di bidang satelit ada deteksi kebakaran hutan atau polusi. Terus di bidang industri ada QC otomatis di pabrik ya. Terus kalau di bidang forensik itu ada pendeteksi wajah atau juga ada fingerprint yang kayak di HP. Kalau di bidang astronomi itu ada foto galaksi.
Terus kalau di bidang militer, radar atau thermal imaging. Apalagi ya, di bidang apalagi ya? Mungkin kalau di keseharian kita, di kehidupan sehari-hari, itu ada filter Instagram atau kamera HP ya, HDR gitu. Nah pokoknya sekarang itu peningkatan dari pencitraan digital itu sudah sangat meningkat gitu. Lanjut nih, fundamental step in digital image processing. Sekarang kita masuk ke inti yang paling sering dibahas, yaitu tadi langkah-langkah fundamental dalam image processing. Ada banyak ya langkah-langkahnya. Oke, kita bahas. Yang pertama ada image acquisition. Ini langkah paling awal dapetin gambar ya, bisa dari kamera, scanner, satelit, ataupun database. Biasanya sudah ada processing kayak scaling. Terus tahapan kedua ada image enhancement. Tujuan bikin gambar lebih enak dilihat gitu. Contohnya semisal mau naikin brightness, terus tingkatin kontras, smoothing gambar, atau sharpening. Sifat dari enhancement itu subjektif, jadi tergantung kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada image restoration. Ini hampir kayak enhancement, tapi lebih ilmiah. Dia pakai model matematika buat memperbaiki gambar yang rusak. Misalnya motion blur, noise dari sensor, distorsi lensa gitu. Kalau enhancement itu bikin cakep ya. Restoration itu bikin balik kayak aslinya gitu. Terus yang keempat ada color image processing. Ngurusin model warna, misal RGB ya, HSV atau yang lainnya, dipakai buat segmentasi warna dan analisis objek. Selanjutnya yang kelima itu ada wavelength dan transform. Ini dipakai kalau kita mau representasi gambar dalam domain lain. Biasanya berguna buat kompresi, analisis, frekuensi, atau juga multi resolusi. Keenam ada image compression. Biar file gak kegedean ya, misalnya JPEG gitu, PNG atau apalah yang lainnya, penting banget buat internet gitu. Jadi nanti dikompres jadi lebih kecil lagi ukuran penyimpanannya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada morphological processing. Pakai operasi matematis atau dilation dan erosion gitu buat ngolah bentuk objek. Ini berguna di segmentasi. Selanjutnya yang kedelapan itu ada segmentation. Ini tuh tahap yang menentukan kayak pisahin objek dari background gitu. Terus misal kita mau bikin foto, terus belakangnya tuh foto CP gitu ya, belakangnya pengen diubah warna itu, jadi kita dihapus backgroundnya. Kalau segmentasinya jelek, maka proses selanjutnya gagal gitu. Terus yang kesembilan ada picture interaction. Ambil ciri-ciri penting dari objek, misalnya dari sudut, terus dari panjangnya, tekstur, warna, bentuk gitu. Yang ke-10 yang terakhir ya, itu ada object classification. Baru setelah fiturnya dapat, objek bisa diidentifikasi. Ya, ini misalkan ini apa? Ini mobil, ini huruf A, ini huruf atau ini gambar apa gitu, dan seterusnya. Nah,
Ada juga pembahasan di pertemuan 7 itu ada pembahasan tentang sistem hardware dalam image processing. Kalau kita ngomongin image processing, pasti ada sistem yang ngerjain semua itu. Komponennya, yang pertama image sensor, bisa CCD atau CMOS, dia nangkep energi cahaya jadi sinyal listrik. Terus yang kedua ada digitizer, ngubah sinyal analog jadi digital, atau tuh kalau disingkatnya jadi ADC. Spesialis hardware yang ketiga ya, kayak phone and subsystem gitu, terus GPU atau ALU khusus buat ngolah gambar super cepat. Yang keempat ada general purpose komputer, ini komputer biasa atau PC, laptop yang kayak gitu, yang ngerjain banyak algoritma gitu. Terus kalau software, contohnya ini yang kelima software ya, contohnya MATLAB, image processing toolbook, terus Python atau OpenCV, banyak lagi ya, atau software pabrik dan medis gitu. Nah, yang keenam ada storage. Ini storage buat nyimpen gambar karena resolusi tinggi atau filenya terlalu tinggi gitu. Terus yang ketujuh ada display atau monitor buat lihat hasilnya gitu. Terus yang terakhir itu ada networking buat kirim data antar komputer, terutama di image processing, medis, dan stylist gitu. Jadi intinya itu dia pembahasan lengkap dari pengertian digital image processing, sejarahnya, aplikasinya, langkah-langkah fundamental, sampai sistem hardware yang digunakan. Intinya seperti itu pembahasan di pertemuan 4-7 yang saya tangkap. Mungkin sekian dari saya, Jessy Rosyanti. Bye-bye.